warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putri Indah Lestari dari Prodi Sejarah dan Sosiologi tahun 2019 kelas D. Perkenalkan, nama saya Putri Purwanti dari Prodi Sejarah dan Sosiologi angkatan 2019 kelas D. Perkenalkan, nama saya Yanus Dengkura Ahmad, biasa dipanggil Yanus, kelas B Sejarah Sosiologi angkatan 2019. Baik, di sini saya akan membahas tentang hakikat ilmu alamiah dasar. Secara umum, ilmu alamiah dasar merupakan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai gejala-gejala alam semesta, termasuk yang terjadi di muka bumi ini. Ilmu alamiah dasar disebut juga sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam dan semua turunannya seperti biologi, kimia, dan fisika. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu alamiah dasar. Ruang lingkup ilmu alamiah dasar ini mencakup ilmu fisika, kimia, dan biologi. Di dalam ilmu fisika secara klasik dibagi dalam mekanika panas, bunyi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, teknik mekanik, teknik sipil, teknik listrik, dan termasuk dalam lingkup besar ilmu bumi dan antariksa. Dan yang kedua adalah kimia. Secara garis besar, kimia dibagi menjadi kimia organik dan kimia anorganik. Kedua bagian ini pada dasarnya membahas dasar keseluruhan, kemudian diikuti dengan analisis akumulatif dan kuantitatif. Yang ketiga adalah biologi. Biologi dibagi atas cabang-cabang antara lain botani, zoologi, morfologi, anatomi, fisiologi, dan sitologi. Pasti teman-teman bertanya, apa sih botani, apa sih zoologi? Dan di sini saya akan menjelaskan. Botani sendiri merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang tumbuhan. Sedangkan zoologi cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi perilaku serta evolusi hewan. Jadi botani tadi itu menjelaskan tentang tumbuhan, zoologi menjelaskan tentang hewan. Yang ketiga adalah morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur luar makhluk hidup. Yang keempat, anatomi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagian dalam makhluk hidup. Jadi morfologi dengan anatomi ini hampir sama, cuman bedanya morfologi mempelajari tentang makhluk hidup, struktur makhluk hidup dari luar, anatomi dari dalam, dan fisiologi. Fisiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang fungsi atau manfaat bagian tubuh atau organ makhluk hidup. Jadi bagian organ-organ tubuh. Yang terakhir adalah sitologi. Cabang ilmu biologi ini mempelajari tentang sel secara mendalam, meliputi struktur molekuler dan lain-lain. Akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat ilmu alamiah dasar atau IAD. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian yang pertama, yaitu tujuan dari ilmu alamiah dasar. Tujuan dari ilmu alamiah dasar itu sendiri adalah memberikan konsep dan gambaran mengenai ilmu pengetahuan alam kepada para mahasiswa, supaya mereka mengenal dan lebih mengetahui tentang alam semesta. Tujuan ilmu alamiah dasar yang pertama, memperkenalkan konsep-konsep dasar IPA. Yang kedua, memberi wawasan pengertian dan apresiasi terhadap objek dan cara-cara pendekatan dalam IPA dan teknologi. Yang ketiga, memberitahukan bagaimana memanfaatkan bahan dan cara pemikiran pendekatan hasil-hasil dalam IPA dan teknologi. Yang keempat,
menciptakan mahasiswa yang mampu mengatasi masalah interaksi di masyarakat. Bagian yang kedua yaitu manfaat ilmu alamiah dasar. Manfaat ilmu alamiah dasar terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama memberi wawasan tentang konsep-konsep alam agar dapat peka. Yang kedua, dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah di dalam the agent of change, serta peka terhadap masalah alam yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada perkembangan diri ilmu dalam profesinya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.